Oke, selamat pagi ya. Ini orderan Pak Muhammad Rashid kalau nggak salah. Ya, bener atas nama Pak Muhammad, oh Sabri, sorry ya, di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Panggajene ya. Di order untuk Honda Stream ya, Honda Stream. Nah, ini foto reflektornya ya. Nanti kita akan cari foto lebih jelas di Google ya. Ini kanan, ini kiri ya. Nah, kalau mika lampu seperti ini dipoles, Bro, ya supaya lebih kinclong. Jadi intinya adalah mika ini makin bening, ya tentu makin bagus. Jadi istilahnya mika ini kalau di mata manusia itu katarak, Bro. Ya, sudah menguning dipoles biasanya sih bisa kinclong lagi ya. Oke, ini untuk Honda Stream ya. Jadi ini di order langsung transfer menggunakan BCA nih ya, transfer berhasil ya. Jadi buat Anda yang mau transfer BCA oke ya, mau order melalui Bukalapak, Tokopedia, Lazada, monggo ya. Jadi saya tidak pernah memaksa Anda, wah transfer BCA aja lebih murah ya. Memang harga BCA lebih murah ya dibandingkan dengan harga-harga di Tokopedia. Kenapa? Karena saya kena potongan biaya admin, Bro ya. 4% sampai 7%. Belum nanti ada potongan lagi free ongkirnya kita dicasin. Padahal kalau Anda mau murah, Anda transfer ke BCA saya sudah berikan free ongkir langsung ya menggunakan JNT loh. JNT regular ya. Kalau yang free ongkir seperti itu kebanyakan menggunakannya yang ongkir hemat ya. Jadi lebih lama nyampainya. Biasanya seperti itu. Karena namanya orang beli online pasti mencari ongkos kirim yang gratis murah. Biasanya online shop memberikan pengiriman yang hemat kayak si cepat halu, antar aja ekonomi. Mungkin kalau JNE oke ya seperti itu. Oke, saya tidak membahas soal pengirimannya, jadi intinya bebas Anda mau beli dimanapun. Intinya adalah barang ini ready stock ya, ready stock di Indonesia, di Jakarta, tepatnya di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Bohlam ini ready stock, jadi tidak perlu yang adanya namanya PO atau pre-order. Oke, kita akan bahas langsung ya. Ini adalah untuk Honda Stream. Untuk Honda Stream. Jadi untuk Honda Stream ini yang versi pertama ya. Kalau yang versi kedua facelift itu lampunya terpisah. Nah, apa sih keunggulan bohlam ini? Bohlam ini adalah tipenya JL55. J artinya juragan, L artinya lampu, 55 artinya bohlam ini bisa mencapai 55 sampai 60 watt. Ya, jadi JL55. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini, Jungki Wenas juragan lampu ya. Di sini terdapat logo emboss JL yang artinya ini adalah asli produk dari juragan lampu. Ya. Dan Anda akan mendapatkan stiker logo Jungki Wenas di LED-nya. Ya. Barang ini bergaransi jika rusak Anda silakan komplain ke kita, kita akan tukarkan yang baru. Oke. Jangan sampai salah beli karena di online banyak sekali yang numpang tenar memberikan judul bohlam JL55, JL3, Jungki Wenas segala macam ya, padahal itu bukan produk saya. Hati-hati buat Anda, jangan hanya berpikir harga murah karena namanya orang mau numpang tenar atau mau ikut-ikut jualan ya tentu pasti harganya di bawah kita, tetapi padahal produknya berbeda, Bro. Karena ini produk custom. Ya. Produk custom apa yang di custom nanti kita akan jelaskan ya. Jadi jangan sampai salah pilih. Intinya adalah ini adalah bohlam spek yang paling tinggi kita punya yang kita tawarkan kepada Anda ya di tahun 2022 ini. Apa keunggulan bohlam ini dibandingkan dengan merek-merek kompetitor ya? Saya jelaskan dulu tipe bohlam ini adalah double heat copper pipe atau nama kerennya di pasaran adalah DHP. DHP itu bukan merek. DHP itu adalah teknologi pendinginan. Sama seperti mesin mobil, teknologinya supercharger, kompresor, teknologinya turbocharger. Itu sebuah teknologi. Ya, jadi mesin mobil apapun bisa dipakaikan turbocharger. Jadi itu teknologi. Seperti Toyota mempunyai teknologi VVTi. Kalau di Honda ngomongnya VTEC. Kalau di Wuling ngomongnya Wuling Tech. Saya nggak tahu Wuling Tech kayak gimana. Tetapi intinya yang terkenal adalah dua. VVTi, Dual VVTi atau VTEC atau IDSi dari Honda ya. Itu kan terkenal banget tuh di Indonesia. Nah, itu teknologi bukan merek, tetapi memang mereknya itu ya Honda. Kalau Honda ya VTEC, kalau Toyota ya VVTi, tetapi itu teknologi.
Nah, sama dengan teknologi LED ini, teknologi pendinginan LED ini namanya DHP, Double Heat Cooper Pipe. Ya, jadi DHP bukan merek sekali lagi. Jadi jangan sampai Anda salah anggap ya. Kalau orang yang menganggap DHP merek berarti dia nggak mengerti. Ya, tetapi memang bebas orang mau membelikan merek apapun seperti ini bolam, saya kasih nama Jungki Wenas Juragan Lampu juga boleh. Anda mau kasih nama ini Rambo juga boleh ya. Jadi bebas saja, nggak ada larangan kan. Oke, jadi ini bolam keunggulannya apa dengan merek-merek kompetitor di luaran jadi teknologi DHP. Nah, DHP ini adalah original DHP-nya. Jadi hati-hati buat Anda yang mencari bohlam yang menggunakan teknologi DHP, banyak DHP palsu. Palsunya di mana? Anda harus tahu, DHP. DHP itu double. Double itu artinya dia ada dua, kiri dengan kanan. Kalau single cuma satu, di sebelah kiri saja atau di sebelah kanan saja. Kalau triple ada tiga, di sini satu, mungkin di sini dua, itu triple. Saya punya bohlam triple, tetapi hasil dari uji coba kita tidak bagus, jadi kita tidak mau jual, ya seperti itu. Nah, ini adalah teknologi DHP, jadi dia ada dua. Nah, batang ini sebelah kiri ini memanjang, sebelah kanan juga memanjang. Nah, heat pipe, jadi heat pipe itu jadi dia tabung hampa, vakum. Itulah yang original. Nah, banyak pabrikan yang membuat palsu ini dengan menggunakan batang pejal. Jadi heat pipe yang asli itu seperti pipa paralon atau seperti pipa bambu yang tengahnya itu kopong. Nah, bisa saja palsu jadi pejal. Kenapa bisa palsu? Karena membuat heat pipe itu tidak gampang dan biaya produksi lebih mahal dibandingkan dengan yang pejal seperti itu. Ya, jadi banyak palsunya. Anda harus hati-hati. Ya, seperti itu. Saya ngomong begini to the point. Mohon maaf kalau pedagang ada yang tersinggung ya karena ya saya sudah menemukan sih di online. Tapi saya juga tidak mau menyebutkan mereknya. Kenapa? Karena ya katanya nanti saya menutup dapur mereka dan saya dibilang mentang-mentang lu jualan ini lu jelek-jelekin produk lain. Saya tidak menjelek-jelekin produk lain, saya hanya mengedukasi calon customer saya, itu aja intinya. Saya harus membuat customer saya pintar jadi dia bisa menentukan sendiri. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk membeli ini ya karena saya juga masih mempunyai tipe bolam-bolam lain. Jadi saya tidak pernah memaksa, tetapi intinya adalah saya mengedukasi bahwa jangan sampai Anda tertipu ya, jangan sampai Anda tertipu, intinya gitu aja. Ya, jadi ini double heat pipe asli. Ya, di online banyak yang palsu. Sebenarnya bagaimana cara ngeceknya? Ya, Anda gampang. Ya, Anda pakai tang, Anda jepit. Kalau dia bisa gepeng, berarti dia asli. Kalau dia keras, itu palsu. Seperti itu. Ya. Karena di dalam ini ada cairannya. Jadi tabung itu ada cairannya. Ya, cairannya bisa berupa garam atau larutan-larutan bahan kimia lainnya lah. Pokoknya intinya seperti itu. Dan ini double Cooper PCB. Jadi ini boleh disebut double heat pipe, double Cooper PCB. Ya. Nah, dibandingkan dengan merek kompetitor lain, ya, bohlam ini bagusnya di mana? Bohlam ini tanpa driver. Apa itu driver? Anda bisa lihat bohlam ini langsung tinggal colok soket bawaan asli mobilnya. Jadi lampu bohlam halogen Anda kan seperti ini. Anda tinggal cabut soketnya, ya kakinya 3, ya Anda tinggal colokin lagi ke sini, selesai. Jadi tanpa soket, tanpa driver. Drivernya di mana? Drivernya di dalam, inside. Apa itu driver? Masih banyak orang yang belum mengerti. Driver itu adalah kotak. Di sini ada kotaknya. Kalau di zaman HID ngomongnya balas. Jadi LED ini tanpa balas, tanpa driver, istilahnya seperti itu. Ya, jadi tanpa mesin. Mesinnya di mana? Mesinnya di dalam. Ya, seperti itu. Nah, kalau di jam, mesin jam ini ngomongnya movement, ini automatic. Namanya movement. Ya, movementnya itu kalau di jam ngomongnya movement lah mesin. Kalau di LED ngomongnya driver. Nah, LED ini tanpa driver. Jadi drivernya inside. Jadi teknologi pembuatan LED ini lebih tinggi dibandingkan LED-LED yang masih menggunakan balas atau menggunakan driver di luar. Kenapa? Karena kalau dibuatnya di luar itu manual, bro. Disolder pakai tangan. Kalau yang udah inside begini nggak bisa karena dia diprinted oleh tangan robot, oleh komputer langsung. Sudah diprogram. Tapi kalau yang masih gede-gede, artinya kan komponennya gede-gede ya, pakai manual, pakai tangan. Ya, hasil buatan tangan dengan hasil buatan robot ya tentu akan berbeda. Robot akan lebih bagus. Kenapa? Karena robot lebih presisi dibandingkan tangan manusia. Ya, seperti itu. Iya, yang bikinnya satu orang. Kalau ada 10 orang bisa hasil kerja 10 orang itu berbeda. Ya, nggak usah jauh-jauh deh. Anak saya masih sekolah SD. Ada yang namanya prakarya. Ya, gurunya sudah kasih tahu nih bikin
dari kertas origami bikin burung, hasilnya bisa beda-beda kan dari tiap satu kelas itu anak. Ya, nyolder pun bisa berbeda-beda bro. Ya, seperti itu. Jadi makanya saya bilang teknologi LED ini makin tinggi. Nah, saya mendapatkan semalam saya nonton di forum ya, di forum sebentar. Saya screenshotnya ada nggak nih? Nih, ya, saya tunjukkan. Apa sih future LED development yang kira-kira dari pabrikan ini? Ya, future LED development yang akan dibangun itu the revolution and the future of LED lights ya. Nah, satu small size drive. Jadi LED-nya akan lebih mengecil ya. Big size drive. Jadi powernya naik. Built-in driver. Built-in driver. Jadi LED yang menggunakan teknologi built-in inside drivernya itu udah teknologi lebih maju. Kalau Anda masih membeli LED yang drivernya di luar, berarti itu teknologinya masih jadul. Nah, halogen lamp, jadi maksudnya adalah 1:1 fokusnya atau anatominya. Ya. Nah, IC control drive. Ya, jadi ini adalah syarat-syarat perkembangan LED yang ke depan-depannya. Nah, di sini pabrikan ini menunjukkan saya di sini dikasih klem. Ada nih, ada fotonya ini dikasih klem. Jadi gini loh, seperti tahu nggak apa sih ferrit atau apa sih charger laptop Anda pasti di ujung colokan ada ferrit. Jadi untuk elektromagnet inductance ya, kalau kalau di orang awam mungkin kamu tahu nggak itu kabel busi dikasih ferrit katanya apinya bisa lebih besar ya. Jadi ada toroida ferrit. Jadi ada LED yang dikasih toroida. Kenapa? Supaya mengisolasi elektromagnet inductance. Ya, jadi ada pabrikan seperti itu loh. Nah, itu saya dikasih infonya bahwa bocoran ya seperti itu. Jadi LED yang teknologinya sudah maju ya drivernya built-in ya, inside di dalam. Kalau yang masih di luar teknologi lama. Jadi kalau Anda masih membeli LED yang ada drivernya berarti Anda masih beli teknologi lama ya. Seperti handphone zaman sekarang kan udah Samsung Z Fold ya, udah model tekuk-tekuk. Masa Anda nanti mau beli handphone yang model biasa begitu ya? Tentunya kita beli yang tekuk-tekuk dong ya. Nanti kalau udah zamannya hologram ya Anda beli handphone yang hologram ya, kayak zaman sekarang sudah zamannya mobil listrik ya, masa Anda masih mau beli mobil bensin kan seperti itu ya. Teknologi maju terus, nanti udah zamannya mobil terbang masa Anda masih mau beli mobil yang pakai roda ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini teknologinya lebih maju dibandingkan dengan kompetitor. Saya tidak menyebutkan merek dengan kompetitornya karena saya juga tidak mau menutup dapur mereka. Saya cuma mengedukasi Anda supaya Anda lebih bisa berpikir dengan jernih ya, dengan lebih cerdas. Nah, ketiga adalah harus adjustable. Nah, ini penting banget kenapa? Karena untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar, untuk membentuk cut off. Nah, LED ini dibandingkan dengan kompetitor, LED ini tanpa bayangan gelap. LED DHP kompetitor bayangan gelapnya gede bro dan gelap banget. Nih, ini saya tunjukkan. Ya, ini tanpa bayangan gelap. Ya, sama sekali nggak ada bayangan gelap. Ya, ini adalah perfect. Kenapa kalau tanpa bayangan gelap perfect? Artinya outputnya akan sangat padat bro di tengah. Ya, akan sangat padat saya jamin. Bolam ini juga tidak storing. Ya, tadi saya sudah bilang banyak LED itu storing. Kenapa? Ya karena drivernya nggak bagus. Karena kenapa? Dibuatnya murah. Jadi komponennya toleransinya gede. Kalau Anda pemain pemancar pasti tahu deh, ada bandwidth noise atau ada di pinggir-pinggir ripple itu yang bisa mengganggu. Nah, itu berbahaya sebenarnya. Kenapa berbahaya? Saya sudah bilang karena mobil zaman sekarang sistemnya sudah computerized. Ya, sudah computerized. Kenapa? Karena ya sensitif gitu loh. Jadi kerja sensor-sensor lain bisa terganggu, apalagi yang namanya mobil Honda. Honda itu sensitif kalau menurut saya. Ya, jadi ini bolam tidak storing jadi aman. Nah, makanya kenapa tadi di foto LED itu percobaan di pabrikan LED itu dia ada toroidanya di sini. Ya itu karena untuk shielding magnetic inductance-nya. Jadi supaya tidak mengganggu elektronik lain. Nah, dia ada yang menggunakan toroida di sini, ferrit ya seperti itu. Nah, LED ini tidak perlu jadi memang drivernya bagus ya. Syarat selanjutnya soal pendinginan ya.
eh, ya double heat pipe saya sudah bilang original dan heat pipe-nya lebih besar ya. Kipasnya sudah versi upgrade, sudah versi yang lebih cepat untuk pendinginan. Jadi LED ini di meja ini tidak bakal ngedrop. Kita nyalakan 24 jam, saya sudah coba tidak bakal ngedrop. Tetapi LED ini akan menurunkan wattnya jika suhu ruangan mesin terlalu panas. Contohnya adalah mobil Anda macet. Kalau macet mobil Anda diem kan, panas mesin ya di dalam ruangan mesin Anda. Nah, kalau dia menganggap terlalu panas, dia akan menurunkan wattnya. Tetapi kalau mobil Anda jalan, ruangan mesin kan tertiup angin akan dingin ya, tentu suhu ruangan mesin dingin, tentu dia menaikkan kembali wattnya seperti itu. Jadi bohlam ini bervariabel. Banyak LED di pasaran ya, baru kita nyalakan di atas meja ini aja wattnya turun terus. Turun, ngedrop itu namanya. Ini di atas meja loh, gimana dipasang di mobil? Di mobil lebih parah panasnya, karena suhu temperatur di mobil pasti 70-80 derajat, sedangkan di ruangan ini, di meja saya ini paling cuma 30-31. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu keunggulan LED ini, makanya baru kita mau jual. Kalau LED ini nggak banyak keunggulannya juga kita tidak mau jual, ya seperti itu. Nah, ini kunci penting sukses pemasangan LED ini, ya. Kunci penting sukses pemasangan LED ini adalah ada di karet, ya. Ada di karet. Kenapa saya bilang ada di karet? LED ini harus pendinginannya, sirkulasinya harus baik, ya. Memang saya sudah request ya supaya body LED ini dibuat lebih panjang, tetapi jujur terus terang saya tidak bisa atau kita tidak bisa menyanggupi order kuantitinya. Ya, order kuantitinya, karena kenapa? Dia bilang harus bikin cetakan mal yang baru. Nah, order quantity itu kita tidak sanggup, oke, tidak masalah. Yang penting adalah kita mengedukasi Anda sebagai calon pembeli atau pembeli supaya Anda paham permasalahan utama di LED ini. Jadi saya tidak bilang LED ini bagus saja, tetapi saya mau menjabarkan juga apa kekurangannya. Nah, kekurangan LED ini ya, saya jabarkan dulu. Pemasangan kan Anda buka dulu, habis Anda buka, Anda lepas klipin ininya, Anda pasang karet. Nah, karet ini terpasang ya, terpasang. Nah, ini Anda tutup. Anda pasang maksudnya. Ya. Ini mendem nih. Ya, mendem. Nah, kalau mendem begini artinya tidak ada pendinginan. Walaupun saya sudah mengupgrade kipasnya menjadi lebih cepat putarannya, angin ditiup tetapi dia tidak bisa keluar. Jadi ini bisa menyebabkan LED ini kepanasan, overheat. Setidaknya Anda harus memasang ini posisinya begini. Supaya bagian silver ini kelihatan, supaya kipas angin bisa berputar dengan kencang, angin bisa keluar dari celah-celah yang ada di silver ini. Jadi setidaknya harus kelihatan, jangan mendem. Kalau mendem itu artinya Anda hanya memakai LED ini di watt yang 40 sampai 42. Sedangkan LED ini bisa 55 60. Tentu kita mau, saya berharap Anda bermain LED ini di 55 60 supaya kenapa? Supaya terangnya maksimal, padatnya maksimal. Nah, padatnya maksimal itu harus didukung dengan pendinginan yang baik dari karetnya. Saya tidak berharap Anda untuk membobok seperti ini karetnya, dijebol. Ini kasar. Bisa menyebabkan air masuk, bisa menyebabkan debu masuk. Saya hanya perlu Anda mengiris ini. Bibir ini Anda iris. Ya, satu persatu, 1 layer, 2 layer, 3 layer, 4 layer, ya. Anda perlu iris satu persatu. Jangan Anda langsung robek segede-gedenya. Itu salah. Kenapa? Karena saya mau meminta Anda, kalau 1 layer ini Anda iris, artinya kan karet ini bisa masuk lebih dalam. Ya. Karet ini bisa masuk lebih dalam. Karet ini makin masuk lebih dalam, tentu ini akan makin nongol. Ini akan makin nongol, ya. Nah, ini kan dalam, ini akan makin nongol. Nah, akan makin nongol, akan makin bagus, ya. Sebenarnya Anda cukup iris 1, 2 layer, 3 layer sampai heatsink terlihat, itu kunci utamanya, ya. Jadi jangan sampai Anda bobok secara kasar, tetapi saya minta Anda step by step. 1 layer, pasang lagi cukup nggak? Kalau kurang 1 layer lagi, seperti itu, ya. Jangan Anda bobok langsung segede-gedenya. Ya. Kalau begitu, ada orang beranggapan kalau begitu LED ini jelek dong Pak, karetnya harus dibobok. Saya jujur sama Anda, to the point, ngomong apa adanya. Sedangkan LED kompetitor, apakah pedagangnya mau jujur dengan Anda? Tidak. Sama kejadiannya, malah mereka lebih parah bro. Lebih parah bro, karena lebih tertutup oleh karet. Karena mereka tidak ada heatsink, langsung kipas. Ya, saya ngomong apa adanya, to the point, jujur-jujuran. Saya tidak mau dibilang mentang-mentang lu jualan barang LED ini makanya lu bagus-bagusin. Yang LED yang lu nggak jual lu jelek-jelekin. Enggak bro.
Ya, saya ada sisi hobinya. Barang ini bagus saya mau jual, barang ini tidak bagus saya tidak mau jual. Ya, jujur terus terang banyak importir atau teman-teman ya distributor suruh saya jualan, lihat dia, yang penting lu jualan, nanti kalau mencapai target gua tambahin lagi komisi lu ya segala macem. Ya kalau lihatnya bagus saya mau jual, kalau nggak bagus gimana kita mau jual ya, karena saya ada sisi hobi ya. Sebelum kita lepas ke pasar, tentu kita coba dulu di mobil sendiri, benar nggak? Kalau di mobil sendiri bagus baru kita mau jual. Kalau mobil sendiri bermasalah, masa saya berani merekomendasikan kepada Anda? Saya malah nggak bisa tidur, bro. Malah kita banyak pikiran. Saya hobi, saya lepas. Ngomong apa adanya to the point. Karena saya tidak pernah menggunakan naskah, skrip apa yang kita ngomongkan ya apa yang saya tahu, seperti itu ya. Oke, Anda boleh percaya atau tidak dengan review saya, Anda boleh beli, Anda merasa saya meragukan nggak usah beli ya. Oke, sekali lagi saya hanya menghimbau, ini bolam original produk Juragan Lampu, tipenya adalah JL55. Hati-hati di online banyak yang menjual produk ikut-ikutan ya. Yang original terdapat logo emboss JL, Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Bohlam ini terdapat logo stiker Jungki Wenas. Anda bisa beli di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada. Barang ini bergaransi. Jika ada rusak, Anda silakan komplain ke saya. Ya. Barang ini ready stock di Jakarta, di Indonesia. Tidak perlu yang namanya pre-order. Anda orderan masuk, kita segera kirim. Jangan lupa kirim foto depan mobilnya. Kenapa? Karena kita berusaha semaksimal mungkin mengkalibrasi di mana titik mentoknya, dan kita akan pelajari jam 11, jam 12, 11.30 karena bolam ini adjustable. Ya, karena tiap-tiap mobil pasti berbeda, bro. Ya. Kenapa tiap-tiap mobil pasti berbeda? Sekarang begini deh, Anda ke tukang ban, ya. Anda mau spuring mobil Anda, pasti spuringan mobil Anda berbeda tiap-tiap mobil. Ada yang two in two out, ada yang ban depannya agak begini, ada yang begini, ya. Kan beda-beda. Ya sama, LED juga beda-beda, bro. Ya, intinya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa kalau Anda mau konsultasi bisa WhatsApp saya 0898 269 3838.